NIM C1 G1 19035. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebagian materi untuk kuliah dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pemerintahan pusat dan daerah terbagi atas dua hubungan, yaitu hubungan struktural dan hubungan fungsional. Hubungan struktural ini merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang pemerintahan. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang berdasarkan asas otonom dan tugas pembentukan. Presiden merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat pusat, dan presiden dibantu para menteri untuk menjalankan pemerintahan. Kepala daerah merupakan penyelenggara urusan daerah masing-masing. Dan yang kedua, hubungan fungsional, di mana hubungan fungsional ini merupakan hubungan yang didasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintahan. Hubungan tersebut saling mengaruhi dan bergantung antara satu dengan yang lain. Hubungan tersebut juga terletak pada visi misi, tujuan hingga fungsi yang dimiliki masing-masing pemerintah. Visi dan misi yang dimiliki tersebut bersama-sama untuk melindungi dan memberikan ruang kebebasan kepada daerah untuk mengelola atau mengolah dalam mengurusi rumah tangganya sendiri. Dalam negara kesatuan, pemerintahan daerah langsung di bawah pemerintahan pusat. Karena pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional, maka antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah terdapat hubungan antara pemerintah yang saling berjalan atau terjalin sehingga membentuk satu kesatuan pemerintahan nasional. Dalam pemerintahan pusat dan daerah dibagi pembagian kewenangan, di mana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kerangka dasar desentralisasi. Pada pasal 18 bab 4 tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dibagi atas kabupaten atau kota. Masing-masing mempunyai pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan. Desentralisasi memberikan konsekuensi pada pola yang pertama, hubungan kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Yang kedua, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Desentralisasi kewenangan atau ekonomi disertai dengan desentralisasi fiskal. Pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber pendanaan dan pengelolaan belanjanya, pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah dan distribusi daerah. Selanjutnya masuk pada asas penyelenggara urusan pemerintahan di daerah. Yang pertama, desentralisasi, di mana desentralisasi ini tentang penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom. Yang kedua, dekonsentrasi, di mana dekonsentrasi ini pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur, bupati, atau kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Yang ketiga, tugas pembantuan, di mana penugasan dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah, kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Masuk pada klasifikasi urusan pemerintahan. Yang pertama, urusan pemerintahan absolut, yang dimana urusan pemerintahan yang absolut ini adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Yang kedua, urusan pemerintahan konkuren, yang dimana urusan ini adalah yang pertama urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan di daerah ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Yang ketiga, urusan pemerintahan umum, di mana urusan pemerintahan umum ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi sebagai kepala pemerintahan. Demikian video kali ini. Terima kasih.